Shalom saudara, kembali saya mau bersaksi tentang saya bertemu dan melihat Roh Kudus. Ini bukan mimpi lagi saudara. Saya melihat Roh Kudus langsung turun dari surga. Dan juga ini adalah kelanjutan dari cerita-cerita kesaksian saya sebelumnya. Pada saat itu saya masih belum sempurna. Makanya saya bilang saya bertemu Tuhan Yesus dan melihat Roh Kudus langsung dari langit. Saya mengalami penglihatan langsung dan saya mengalaminya di kota di mana saya berada waktu itu, di kota kelahiran saya, kota Kuala Kapuas, tepatnya di Barimba. Dan itu adalah pengalaman saya hingga saat ini. Saya tidak bisa menyangkal apalagi mengkhianati iman saya kepada Tuhan Yesus yang adalah cahaya ilahi Roh Kudus itu sendiri. Saya memang sakit yang luar biasa dan saya dijumpai Tuhan Yesus beberapa kali dalam mimpi, dan yang anehnya saya juga bisa melihat Roh Kudus itu. Saya hanya ingin tahu apakah ada di dunia ini selain saya yang bisa melihat Roh Kudus itu? Ada? Did you ever see the Holy Spirit come with you? Nah, ini akan saya ceritakan kepada Anda semua. Puji Tuhan. Saya mendapat karunia ini bukan karena kekuatan dan juga karena keinginan saya, tetapi saya dipilih Tuhan untuk melihat hal ini. Saya waktu itu berada di dapur bagian belakang rumah saya. Rumah kami belum bagus waktu itu, masih sangat kumuh dan ya dapat dikatakan rumah yang jelek saudara. Kami orang miskin di kampung, kami hidup pas-pasan, tapi kami tetap memuji Tuhan, bersyukur atas apa yang kami punya. Karena Tuhan bagi saya itu lebih kaya dari apapun yang ada di dunia ini. Nah, perjumpaan atau penglihatan saya itu nyata saudara. Saya alami juga sama dengan apa yang Rasul Paulus alami. Dia melihat Roh Kudus dan dia tersungkur, tetapi perbedaannya hanya di sini. Saya melihat Roh Kudus itu tepat jam 12 siang hari. Waktu itu saya ke dapur dan melihat ke atas ke langit begitu. Waktu itu jam 12 siang, tepatnya siang hari, lagi panas-panas terik, matahari bersinar terang. Dan jika dikira saya membual, itu adalah pemikiran Anda. Saya tidak menghayal, tidak membual, tetapi ini pengalaman pribadi saya, spiritual saya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu kan roh, jadi kita dapat melihat sesuatu itu secara roh juga. Dan kenapa saya percaya bahwa Roh Kudus itu memang nyata, bahwa ada bentuknya saudara, memang ada saudara. Roh Kudus itu berbentuk seperti burung merpati, tapi bukan merpati biasa kayak merpati begitu saudara. Roh Kudus itu merpatinya agak besar dan bulu-bulunya putih semua saudara. Saya melihatnya ke langit begitu tepat jam 12 karena saya memang sempat melihat jam. Saya melihat saat itu langit menjadi terbuka, terbelah dua begitu. Tepat jam 12 siang, lagi terik-teriknya matahari. Dan walaupun langit terbuka begitu, matahari masih ada saudara, ada menyinari bumi. Dan iya kan terang sekali. Kalau matahari jam 12 itu gimana saudara? Panas bukan? Terang bukan? Pada saat langit terbuka itu, langit kan biru saudara, di atas itu biru. Ada terbelah seperti itu saudara, saya juga gak ngerti. Kemudian saat terbelah begitu, turunlah Roh Kudus ini saudara. Roh Kudus yang berbentuk seperti burung merpati berwarna putih dan cahayanya saudara. Aduh, bagaimana saya lukiskan itu ya. Andaikan saya bisa mempunyai handphone saat itu. Sayang, tahun 2004 saya tidak punya handphone. Atau tahun 2005, antara tahun itu saudara, saya tidak memiliki handphone. Kami memang benar-benar tidak bisa merekam hal itu. Karena kita adalah orang-orang miskin yang tidak punya handphone. Dan waktu burung merpati itu
dari atas langit yang tinggi itu, saat langit terbelah terbuka, dia turun ke uh, kota Barimba, saudara. Kota saya berada uh, di saya kan melihat dari dapur saya kan, dan di situ saya benar-benar melihatnya. Wow, saya takjub luar biasa, terang sekali, saudara, melebihi matahari. Saudara bayangkan, terang itu sangat luar biasa indah, saudara. Bahkan padahal cahayanya kan di kota Barimba kok bisa melebihi matahari, saudara. Terang sekali, saudara, bersinar. Bahkan dia hanya uh, apa ya, di atas gitu hinggap, saudara, nggak sampai masuk sih ke atas rumah saya, nggak, cuma jaraknya agak masih di atas begitu, saudara, di awan-awan, tetapi melebihi matahari, saudara. Dan dia mungkin sekitar setengah jam saya menikmati Roh Kudus itu, saudara. Dia tidak berkata apa-apa, dia hanya menerangi saya. Saya sempat memanggil mama saya, saudara. Mama saya bawa ke belakang, saya sempat mengambilnya dari kamar. Roh Kudus itu masih ada, saudara. Saya bilang, "Mah, itu mah ada Roh Kudus loh di atas. Mama lihat nggak?" Tapi mama saya seperti melihat begitu saja, diam. Mama saya nggak melihat mungkin, atau dia hanya, cuma saya kok bisa mendengar suara hati mama saya. "Itu buatmu, anakku, karena itu adalah roh yang Tuhan perlihatkan kepadamu untuk kamu pribadi. Karena Tuhan sedang melawat kamu." Itu yang saya dengar dari suara hati mama saya saat itu. Dan mama saya hanya takjub dan melihat, nggak tahu bilangnya, saya nggak lihat. Itu yang saya tahu hanya suara hati mama saya. Mungkin dia tidak melihat karena itu karunia-Nya untuk saya. Dan saya benar-benar melihatnya. Setengah jam saya melihat itu, dan Roh Kudus itu bersinar terang sekali, indah, saudara. Saya baru percaya bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan yang nyata, yang pernah Paulus lihat juga. Dan saya yakin tidak semua orang bisa melihat karunia seperti ini. Karena itu saya tetap percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Roh Kudus, kepada Bapa di surga yang adalah satu. Roh Kudus itu adalah rohnya dari Tuhan sendiri yang turun ke muka bumi ini untuk melindungi saya dan keluarga saya dan semua orang percaya maupun orang-orang yang tidak percaya jika ingin menemukan Dia. Karena kita tidak bisa menginginkan hal itu terjadi pada diri kita, saudara. Kita dipilih untuk melihatnya. Kita dipilih untuk dapat uh, karena kan ibu saya juga sendiri masih bingung. Karena saya tanya, "Mama lihat gak?" Dia bilang, "Kan gak lihat, berarti itu karunia untuk saya." Mama saya gak bisa lihat karena mama saya normal, gak bisa seperti saya waktu itu kan masih dalam keadaan sakit. Dan sejak saat itu saya dilawat Tuhan, saya benar-benar sembuh tanpa pertolongan apapun, saudara. Saya bisa dijamah Tuhan hingga hari ini, saya sempurna. Saya tidak lagi mengalami hal-hal yang mengerikan seperti itu. Saya dapat melihat supranatural dengan sendirinya. Saya dapat membaca isi hati orang dulu, ya saudara. Saya dapat mengetahui segala sesuatu yang ditunjukkan Tuhan, baik melalui mimpi ataupun pertolongan Tuhan itu langsung kepada saya. Tetapi satu hal, saudara, jangan kira kita setelah berjumpa dengan Roh Kudus itu kita nyaman hidupnya. Kita akan diberikan terus oleh perapian, saudara, sehingga kita semakin murni dan menjadi emas. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Roh Kudus itu kemudian naik pelan-pelan ke atas dan kembali ke tempatnya di surga. Langit menjadi tertutup kembali. Dan itulah karunia yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Memang saya tidak seperti Paulus, tidak rebah, karena memang saya bukan penganiaya orang. Saya dari dulu, dari kecil gak pernah ikut-ikutan dunia ini. Saya gak pernah mau ya bergaul dengan orang-orang yang saya memang pendiam. Saya tidak bergaul dengan kenakalan-kenakalan remaja. Dan saya selalu percaya adanya Tuhan, dan akhirnya saya benar-benar melihat dan menemukan Tuhan itu sendiri. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua, bahwa roh yang dijanjikan Tuhan tentang Roh Kudus itu
benar-benar nyata ada, dan rohnya melebihi matahari, benar-benar seperti burung merpati yang berkilauan tetapi bukan merpati biasa, karena di situ adalah Roh Kudus, roh yang benar-benar suci yang menerangi seluruh semesta ini. Karena ketika Roh Kudus itu turun, maka seluruh alam ini menjadi luar biasa terangnya. Matahari kalah, saudara, walaupun itu sama-sama ciptaan Tuhan, tetapi Roh Kudus yang terang itu adalah Roh Allah sendiri. Jika Anda mengerti dan memahami tentang Roh Kudus, maka Anda akan dipelihara, dijaga, dan siapa tahu karunia Anda juga sama seperti saya. Dan jika di seluruh dunia ini ada yang memiliki karunia seperti ini, puji Tuhan, ada maksud Tuhan di balik semua ini untuk kita semua, agar kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Oke? Tetaplah kita saling mengasihi antar sesama manusia. Tetaplah kita bertobat dari semua perbuatan dosa, belajar hidup kudus, dan juga Tuhan berkata bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita hanya mengikuti jalan-jalannya Tuhan, gak ikut dunia ini, gak cinta segala hal di dunia ini, karena kerajaannya nanti kelak adalah abadi dan kekal, dan kita akan bersama Bapa di surga yang Ia akan memerintah atas kerajaannya, dan kita adalah anak-anaknya. Kiranya kesaksian ini akan menjadi berkat bagi semua, bahwa Roh Kudus yang roh penghibur itu ada dan selalu menjaga kita sampai kepada akhir dunia ini. Apalah dunia ini, saudara, karena apa yang Tuhan miliki di dalam kerajaannya melebihi dari apa yang ada di dalam dunia ini. Biar saja kita tidak memiliki apapun di dunia ini, tetapi kalau kita memiliki Allah yang luar biasa itu, yang mengasihi kita, mengasihi semua umat manusia, kita akan tetap menjadi anak-anak pilihan, anak-anak kerajaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Semoga ini menjadi berkat. Shalom. Haleluya.